Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast RSUD Kota Bogor bersama saya Irani Fiansa di tanggal 24 Juni 2024 yang merupakan hari yang sangat istimewa bagi kami para bidan, yaitu Hari Ulang Tahun Ikatan Bidan Indonesia yang ke-73 tahun. Semoga bidan semakin jaya, semakin kompak dan semakin solid dalam meningkatkan angka kesehatan ibu dan anak. Baik, untuk saat ini tema kita yaitu dalam podcast perbincangan hari ini yaitu peran bidan dalam menurunkan angka stunting, di mana sesuai dengan momen hari ulang tahun bidan saat ini. Oke, saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh dua narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu ada Bidan Suci dan ada Bidan Zelin, di mana Bidan Suci ini adalah bidan yang tergabung dalam bidan di RSUD Kota Bogor yang sudah masa kerja 9 tahun dan sudah berdinas di kamar bersalin dan di ruang ponek. Sedangkan ada tidak kalah luar biasa, ada Bidan Zelin ya, di sini beliau masa dinas di kamar bersalin serta di ruang nifas. Tak kenal maka tak sayang, maka kita sapa terlebih dahulu untuk para bu bidan di samping saya ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Bidan, gimana kabarnya hari ini? Selamat siang, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah ya, tetap semangat ya walaupun sudah siang hari ini ya, karena kan di momen spesial juga ya di hari ulang tahun bidan nih. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu kita masuk ke topik pembicaraan sesuai dengan tema yang tadi kita sampaikan mengenai stunting. Banyak sekali saat ini stunting itu sangat digadang-gadangkan oleh pemerintah, baik dari lini pusat hingga lini masyarakat terbawah untuk menginformasikan tentang bahayanya stunting. Sebenarnya stunting itu sendiri apa sih Mbak? Sehingga sangat ditakuti oleh pemerintah jika terjadinya stunting meningkat gitu. Ya, sekarang lagi bahas dibicarakan ya, baik di medsos oleh tenaga-tenaga kesehatan lain dalam menjelaskan stunting itu apa. Menurut WHO sendiri atau Organisasi Kesehatan Indonesia, stunting itu merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis atau infeksi yang berulang. Nah, biasanya ditandai dengan tumbuh berat badan dan tinggi tidak sesuai dengan usianya, biasanya di bawah -2 atau garis merah sesuai defisiensi standar WHO dunia. Nah, diawali dengan kekurangan nutrisi pada saat kehamilan sampai dengan usia anak tersebut 5 tahun. Baik, tadi disebutkan oleh Mbak Zelin ya mengenai kurva ada batas minimal dan maksimalnya. Sebenarnya pada saat dulu sudah ada KRS atau KMS ya, kartu menuju sehat. Di situ ada tergambar ada kurva merah, kurva kuning serta kurva hijau untuk mendeteksi anak yang kekurangan gizi. Apakah itu sama kurva yang kita gunakan untuk mendeteksi secara dini stunting itu sendiri? Oh ya, mungkin yang lebih dikenal sekarang buku Pink ya, atau buku kesehatan ibu dan anak seperti ini contohnya. Nah, di sini itu terdapat pertumbuhan dan perkembangan yang ditandai. Nah, ada garis warna hijau, kuning, dan merah ini. Yang tadi saya bilang di awal, kalau misalkan anak tersebut ternyata setiap bulan nih kita pemeriksaan, setiap bulan kita melakukan pemeriksaan pada anak, ternyata ditarik dari titik ke titik, dia itu tidak mengalami kenaikan berat badan ataupun tinggi badan, dan di bawah garis merah itu resiko stuntingnya besar. Tapi jangan lupa juga, jika misalkan anak tersebut itu tidak ada kenaikan setiap bulannya, jadi pas ditarik garis itu hanya stabil, tidak ada kenaikan dan bahkan penurunan, tapi naik penurunan, itu juga harus diwaspadai. Apalagi kalau misalkan di bawah garis kuning juga tetap harus diwaspadai bagi ibu-ibu, karena resiko stunting juga itu berpotensi tinggi. Berarti ya, kalau misalkan tadi Mbak Zelin sebutkan atau katakan adanya ketidaknaikan berat badan dan tinggi badan itu sendiri merupakan potensi dari stunting, apakah yang terjadi pada anak itu sendiri? Tanda-tandanya seperti apa? Apakah hanya tinggi badankah, berat badankah, seperti itu yang hanya dinilai dalam kurva tersebut? Ya, jadi tanda-tanda stunting ya. Tanda-tanda stunting pada anak itu bukan berarti anak tersebut tuh pendek.
kurus ya, tidak cerdas pun salah satu tandanya. Dan sering sakit-sakitan nih anak, salah satunya itu tanda-tanda stunting gitu. Yang tadi sudah dijelaskan sama Bidan Zelin ya, dilihat dari kurve yang ada di buku KIA ini, kita lihat juga nih masa perkembangannya ke depan gitu. Kalau misalkan dalam tinggi badannya si anak tersebut ternyata minus dari 2 yang disebabkan kekurangannya nutrisi dalam jangka panjang, kita evaluasi dulu nih selama 3 bulan. Kalau dalam 3 bulan berturut-turut ternyata si anak tersebut berat badannya tidak meningkat atau hanya stuck di situ ya, dan mempengaruhi tinggi badannya juga ya, si anak tersebut tidak naik, itu salah satu tanda anak tersebut terkena stunting gitu. Tapi diingat ya Bu Bidan, bukan berarti anak kurus itu disebut anak tersebut stunting. Jadi jangan dikatakan oh ini anak saya kurus, anak saya iya. pendek berarti stunting ya. Belum tentu berarti ya sahabat. jadinya. Karena kan ada kurva Harus tersendiri ada dan harus evaluasi. diagnosis dari dokter ya. Seperti itu. Baik. Sebenarnya mengapa sih bisa terjadi stunting gitu Bu, Mbak Suci dan Mbak Zelin? Faktor resikonya itu banyak ya Bu Bidan Irani, banyak banget resikonya. Yang salah satunya pertama ada faktor ekonomi. Kenapa sih faktor ekonomi sangat mempengaruhi nih? Yang kita tahu kan kalau ekonomi itu bahasanya keuangan. Nah kalau misalkan kita untuk membeli nutrisi yang tercukupi seperti tinggi protein, zat besi, karbohidrat, terus dari sayur-sayuran, daging-dagingan, dan susu, itu kita untuk membeli, otomatis nutrisi yang masuk saat dalam kehamilan pun, saat bayi lahir sampai usia 5 tahun pun jadi terganggu. Jadi otomatis itu resiko kedepannya anak bakalan terjadi stunting itu sendiri. Itu yang pertama, faktor ekonomi. Terus yang kedua itu tinggi badan ibu. Nah, rata-rata orang Indonesia kan tingginya 150 nih. Nah, kalau misalkan tinggi badan ibu di 145 itu udah termasuk pendek. Dan itu genetik. Anak pun lahir dari ibu dan kemungkinan besar dia akan memiliki tinggi yang sama. Tapi makanya jadi pendek itu belum tentu stunting juga, tetap harus diwaspadai gizinya. Betul. Terus yang selanjutnya itu ada bayi baru lahir dengan berat rendah atau di bawah 2.500 yang biasa kita dengar sih BBLR ya. Bayi baru lahir rendah itu tuh di bawah 2.500. Kenapa sih bisa stunting? Karena gini, lahirnya saja sudah kurang beratnya, otomatis dari dalam kehamilan pun dia bayinya sudah kekurangan nutrisi, otomatis saat lahir pun ibu mengejar nutrisinya sangat sulit. Jadi untuk terjadinya stunting di kemudian hari itu besar. Terus udah gitu ada lagi tentang pengetahuan ibu. Kenapa sih pengetahuan ibu sangat mempengaruhi? Jadi bukan hanya untuk ekonomi yang rendah aja ya, kadang ekonomi yang menengah ke atas pun kalau pengetahuan ibunya kurang, karena kan lagi zaman banget nih TikTok, YouTube gitu kan, kita bisa media sosial yang sangat ini banget ya, happening banget media kita sosial. Kita bisa nih searching di situ, cari-cari. Jadi bukan hanya lihat TikTok untuk hiburan saja, Betul. tapi untuk pengetahuan. Karena banyak di media sosial sekarang sudah mulai disebarkan mengenai informasi-informasi kesehatan. Nah, jadi di situ kita cari tentang nutrisi yang baik itu seperti apa, terus MPASI untuk anak tuh seperti apa bagusnya. Jadi di situ pun pengetahuan ibu sangat berperan. Makanya ibu-ibu sekarang ini harus untuk mencari tahu, harus update. Terus yang selanjutnya itu yang bisa mempengaruhi terjadinya stunting adalah infeksi yang berulang. Kenapa sih infeksi berulang bisa mengakibatkan stunting? Contoh, saat kita hamil atau misalkan ibu hamil, dia sering sakit-sakitan, ataupun anak dari usia 0 sampai 5 tahun sering sakit-sakitan. Hitung saja dari sebulan itu 2 sampai 3 kali sakit, kayak demam, batuk, pilek. Itu kan otomatis daya tahan tubuhnya lemah. Jadi kuman, bakteri itu masuk yang mengakibatkan kebutuhan nutrisinya tinggi. Sedangkan asupan yang masuk ke dalam tubuh itu rendah. Nah, itu tidak tercukupi yang akhirnya resiko kedepannya anak tersebut bisa mengalami stunting. Seperti itu Bidan Irani. Baik Mbak Bidan, sebanyak itu ya faktor yang terjadi untuk berpotensial nih menjadi stunting. Ada hal lain atau faktor lain yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Zelin untuk mempengaruhi potensi stunting ini sendiri? Izin menambahkan ya, baik. Selain yang tadi sudah dijelaskan ya, salah satu faktornya juga mental si ibu nih yang mental harus juga sangat dipersiapkan, ya. iya. Karena dari psikis ibunya kalau misalkan dia saja tidak siap untuk menjadi seorang ibu ya, egonya tidak diturunkan, nanti nutrisi untuk anaknya pun berpengaruh gitu. Jadi boro-boro untuk anaknya ya, untuk tapi diri sendiri berarti pun kurang gitu. ya. Berarti di dalam jiwa ibu yang sehat
pasti akan ada Akan ada hasilnya anak, anak yang iya, sehat, betul. gitu. Makanya penting menjaga kewarasan ibu. Dengan apa ini? Banyak hal. Banyak bikin happy Happy ya, Jadi intinya bukan kita happy. dukungan dari suami, keluarga keluarga kerabat, juga terdekat mempengaruhi gitu. ya. Berarti saling mempengaruhi ya. Mentalnya. Dari disebutkan tadi banyak berbagai faktor nih Mbak. Apakah ada faktor tertentu atau pencetus tertentu yang benar-benar akan menjadikan ini anak akan stunting? Apakah ada faktornya? Sebenarnya bukan faktor salah satu yang tadi sudah disebutkan ya, justru semua itu tuh berkesinambungan ya, berkaitan satu sama lain gitu. Jadi bukan hanya faktor ekonomi saja nih atau kewarasan ibu atau bisa jadi dari Anak itu pengetahuan sendiri ibu, ya. gitu ya. Tapi seluruh yang tadi sudah dijelaskan itu sangat mempengaruhi. Berarti saling keterkaitan ya Mbak ya. Jadi Iya. tidak hanya satu pola yang dibenahi atau faktor satu faktor saja yang dibenahi, tapi semua faktor yang tadi sudah disebutkan sama Mbak Bidan Suci sama Bidan Zelin itu berarti sangat berpengaruh untuk terjadinya jadinya ya. stunting itu ya. Baik. Sebenarnya ada nggak sih Mbak Bidan sasaran terhadap pencegahan stunting ini? Apakah hanya terfokus terhadap anak itu sendiri ataukah adanya hal yang lain atau siapa sasarannya itu? Targetnya? Target ya, Betul. berarti sasaran untuk menurunkan angka stunting itu ya. Kita harus mempersiapkan dari 1000 hari perdana kehidupan Dimulai dari 1000 hari ya? Iya, jadi kita tetap persiapkan. Berarti sasarannya itu dari remaja. Ya, kemudian remaja tersebut kan nanti akan menjadi calon pengantin. Betul. Ya, terus pasangan usia subur ya, ibu hamil, ibu menyusui dan anak 0 sampai 5 tahun gitu. Berarti dari remaja itu berarti kita harus berproses. Gimana sih caranya remaja biar tidak terjadi stunting? Apa upaya pemerintah yang dilakukan untuk mencegah stunting itu dari remaja? Iya. Misalkan diberikan penyuluhan kah atau apa seperti itu Mbak? Ya, jadi pencegahan ya jatuhnya ya. Pencegahan itu ya tadi sudah dijelaskan juga 1000 hari perdana kehidupan tuh harus kita siapkan. Dari remaja ya. Remaja kita tetap harus persiapkan, apalagi zaman-zaman remaja sekarang ya, kebanyakan untuk makan makanan juga kan nggak yang betul. bernutrisi, gizi. Senangnya yang pedas-pedas ya, seblak, mie ayam, bakso ya. Enak sih memang sih ya, cuma tapi tidak ada bergizi. gizinya gitu. Nah, dari remaja juga kita harus mempersiapkan dengan cara screening untuk si remaja tersebut terjadi anemia atau tidak, karena salah satunya itu kalau misalkan iya, kalau seseorang mengalami anemia itu salah satunya akan terjadinya stunting untuk kedepannya untuk anaknya gitu. Dan sarankan juga untuk remaja nih untuk makan makanan yang tinggi zat besi ya. Dan kita sebagai bidan untuk melakukan penyuluhan juga ke remaja tersebut ya untuk minum tablet tambah darah ya, minimal itu 1 tablet dalam 1 minggu gitu. Apalagi remaja putri kan sangat penting sekali bagi remaja putri untuk menjaga kadar HB-nya ya, biar tidak terjadi anemia demi ke depan berlangsung hidupnya pada saat proses hamil ya, betul. Gitu. Terus ada faktor yang target sasaran lain Mbak selain dari remaja tadi ya? Dari 1000 remaja kelahiran? pencegahannya berarti ya, dari remaja kemudian di masa kehamilan. Betul. Nah, masa kehamilan juga peran penting bidan tuh Sangat luar biasa ya. Karena di saat ini di saat masa kehamilan tuh bidan akan melakukan komunikasi edukasi nih terhadap si ibu hamil tersebut ya. Kita memberikan edukasi tentang pemberian nutrisi ya, gizi yang baik ya, tinggi serat atau tinggi protein ya, karena kan mempengaruhi juga di masa kehamilan tuh ya, karena pembentukan otak si janin itu justru dari masa kehamilan gitu, yang akan nanti kedepannya kita menghasilkan yang generasi emas ya jatuhnya. Iya. Baik, selain ibu remaja, ibu hamil, apakah ada lagi? Nah, kalau maaf ya izin menambahkan, kalau masa kehamilan itu sangat penting juga nih ya, untuk ibu hamil melakukan pemeriksaan nih, minimal itu 6 kali pemeriksaan ke bidan dan 2 kali pemeriksaan ke dokter ya. Kapan aja sih? Nah, di trimester pertama usahakan si ibu hamil itu melakukan pemeriksaan sekali.
Ya, terus trimester kedua melakukan 2 kali pemeriksaan dan trimester ketiga 3 kali pemeriksaan ya. Kenapa trimester 3 lebih banyak? Banyak ya dibandingkan Karena yang kan pertama akan ya dan kedua. menjalani proses persalinan gitu. Sama disarankan juga ibu hamil untuk melakukan USG nih ke dokter kandungan Karena ya. kan USG sekarang tuh hanya pengen taunya jenis kelamin ya, karena tidak mau tahu jenis kelaminnya, jadi ibu-ibu hamil tuh kadang banyak yang tidak mau USG, benar ya Mbak ya? Kejutan bahasanya. Iya. Padahal itu sangat berbahaya ternyata ya Mbak iya, ya. karena kan dari kalau kita misalkan melakukan USG justru kita mengetahui nih berat badannya sesuai usia kehamilan atau tidak, ya ada kelainan atau tidak pada janinnya gitu. Karena nanti kalau misalkan ternyata melahirkan anak di bawah berat badannya BBLR ya, itu salah satu dari pencetus terjadinya stunting. Gitu. Kalau misalkan itu kan hanya minimal ya USG ya, tapi ternyata sebaiknya setiap bulan juga melakukan USG ya. Ya seharusnya setiap bulan. Tapi ya. balik lagi ya. Tapi balik lagi ke kemampuannya. Gitu, Oke. Selanjutnya apa ada yang lain Mbak? Ada selain itu balita ya. Balita, Dari 0 sampai 5 tahun juga kita harus perhatikan tumbuh kembang si anak tersebut itu ya. Dari 0 bulan nih kita pemberian ASI eksklusif ya. Selanjutnya MPASI, dilanjut lagi dengan ASI eksklusif sampai 2 tahun. Nah, kita tumbuh kembang si anak juga harus diperhatikan ya, dari 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu harus kita perhatikan. Monitor ya pasti ya. Bahkan sih paling ya kalau yang tadi yang Bidan Suci jelaskan untuk ASI eksklusif sendiri itu wajib 0 sampai 6 bulan. Karena kalau misalkan ibu kan kadang kalau lahiran nih baru 0 sampai 3 hari banyak keluhan yang ASI belum keluar, ASI belum banyak. Padahal di masa-masa tersebut lagi proses pembentukan ASI karena hormonnya itu sendiri ya. Jadi harus tetap sabar karena ASI itu lebih baik dibandingkan susu formula. Jadi jangan terburu-buru nih menggunakan formula ya. Sedangkan ASI eksklusif itu lebih penting bagus, ya. Kandungan ASI-nya pun sendiri itu lebih bagus dibandingin ASI. Malah kolostrum ya yang ada di hari 0 pertamanya itu ya. Dan jangan ada tambahan. Kalau di daerah-daerah terpencil, maksudnya di daerah ya pedesaan atau ini kan kadang ada tambahan tadi yang nggak sabar itu ya, dikasih air putih nih. Karena air putih berpikirnya pun lapar anaknya ya. Jadi air putih pun sebenarnya tidak harus diberikan. Jadi ASI pun sudah mencukupi. Murni ya berarti hanya murni ASI saja tanpa tambahan misalkan air putih atau apalagi bahkan pisang ya. Madu dan segala macam mungkin itu disampingkan dulu nunggu nanti 6 bulan, bener ya Mbak ya. Seperti itu. Oke, baik. Saat ini yang saya ketahui, saya riset tentang adanya program pencegahan stunting yaitu SHK, screening hipotiroid kongenital yang sudah alhamdulillah nih sudah berjalan banget di RSUD ya, sangat luar biasa. Apakah masyarakat awam belum tentu tahu sepenuhnya ya apa sih SHK itu sendiri, dan apakah hanya adanya di rumah sakit besar atau ada di fasilitas kesehatan yang lainnya Mbak? Boleh saya jelaskan ya. Untuk SHK sendiri itu merupakan screening hipotiroid kongenital. Itu sekarang lagi digalakan nih sama pemerintah Indonesia untuk dicekin pada bayi-bayi baru lahir sampai dengan usia 48 jam. Biasanya itu di rumah sakit. 2 hari baru kita ambil sampel, dan ngambil sampelnya pun di daerah tumit. Nah, seperti ini contohnya. Untuk formulir SHK-nya ya. Ini formulir SHK-nya ya Mbak ya. Jadi nanti pas kita ambil bayinya, kita ambil darahnya di bagian tumit sekitar dan tumit kita ya, isi di bagian ya. sini punten. Ada bagian sini. A, B, dan C. Kita cukup ngisi sampai bagian C saja. Lalu setelah ini diisi full depan belakang, lalu kita kirim ini ke laboratorium. Berarti darahnya si bayi ini nembus sampai ke belakang ya, baru bisa dikirim ke lab. Dan itu bagian tumit ya Bu Bidan. Dan nanti dari hasil labnya sendiri diinformasikan positifkah atau negatifkah. Nah, jangan lupa juga jika bayi baru lahir dengan berat rendah atau BBLR di bawah 2.500 itu pengecekannya 2 kali. Bunda, kalau misalkan hasilnya ternyata negatif, 2 minggu kemudian harus dicekin lagi, dicekin ulang gitu. Terus kalau misalkan kayak bayi-bayi sakit atau bayi-bayi yang dirawat di NICU kan lumayan lama ya, bisa berhari-hari. Jadi lewat dari 48 jam atau 72 jam itu kan lewat banyak. Jadi akhirnya dicekinnya nanti setelah dia pulang sampai dengan maksimal usianya 2 minggu untuk pengecekan SHK sendiri. Nah, untuk di rumah sakit memang diwajibkan, sampai diwajibkannya itu pemerintah kalau
pasien ini menolak untuk dilakukan tes SHK, malah tidak diklaim BPJS. Oh, Jadi sejauh itu ya peran pemerintah demi menurunkan stunting angka ya stuntingnya. dalam program SHK ini ya. Benar. Jadi kalaupun ingin diklaim BPJS, ibu wajib bayinya dicek Cek SHK itu sendiri karena Tujuan ya. persetujuan orang tua ya, karena bukan hanya sebagai program pemerintah sebenarnya kan, karena itu berfungsi bagi dirinya pribadi, karena kan untuk anak masa depan anak berikutnya ya. Jadi mendeteksi dini sejak Betul. awal. Nah Mbak, selain di rumah sakit nih, apakah di puskesmas dilakukan atau di bidan praktek mandiri dilakukan SHK itu sendiri? Maaf ya, sepengetahuan saya untuk di puskesmas atau praktek mandiri pun dilakukan screening kongenital, screening hipertiroid kongenital. Betul. Gitu. Dilakukannya kapan sih? Karena kan kalau di puskesmas atau di BPM biasanya 6 sampai 12 jam bayinya sehat pulang ya. Iya betul. Nah, kita sarankan untuk keluarga, untuk ibu dan ayahnya ya, untuk kontrol kembali di usia anak 2 hari gitu. Jadi selain melakukan imunisasi yang HB0 itu, kita lakukan juga screening SHK kongenital itu. Iya, hipertiroid kongenital Jadi ya. disambi ya Mbak Iya, ya. jadi Berarti, diambil sampelnya nih gitu. berarti begitu concern ya pemerintah pusat tuh sampai SHK diwajibkan ya. Terus sampai ke lini fasilitas kesehatan yang paling rendah seperti misalkan bidan praktek mandiri atau klinik-klinik itu sangat digunakan, digalakan ya, karena untuk menunjang stunting itu sendiri. Begitu khawatirnya pemerintah tuh stunting meningkat, begitu takutnya sebagai momok yang menyeramkan bagi pemerintah, mungkin sampai pemerintah pusat dari hulu ke hilir dia terus melakukan program-program untuk mencegah stunting itu sendiri terjadi. Nah sebenarnya apa sih yang dikhawatirkan oleh pemerintah gitu, sampai dari pusat sampai menembus ke bawah itu harus nih dicegah nih, sampai Bapak Jokowi pernah berkata di wawancaranya, stunting tahun 2024 harus turun di angka 14%, padahal di Jawa Barat stunting tahun 2023 itu 24%. Segitu cepat dan tingginya Pak Jokowi ini pengen banget turun. Sigap ya. Jadi kenapa sih sampai kayak bahaya ya, sangat membahayakan gitu bagi masa depan Indonesia tuh, kenapa gitu Mbak? Ya, dampak stunting itu ya untuk jangankan untuk negara ya, untuk diri kita sendiri juga ya, itu mempengaruhi juga ya generasi ke depannya. Jadi generasi ke depannya berkualitas atau tidak nih, dilihat dari stunting itu tersebut. Salah satunya contohnya misalkan IQ si anak ya. IQ-nya misalkan tidak berkembang atau turun gitu. Nah, jadi pengaruhnya itu bukan hanya ke diri sendiri saat balita saja, justru nanti ke depannya ya, karena kan anak tersebut akan berkembang maju ya. Jadi jangka panjang gitu. Bukan hanya di saat balita, nanti akan sekolah si anak tersebut ya, penyerapan ilmunya yang diberikan oleh gurunya juga penyerapannya kurang gitu ya. Terus selanjutnya selain dia sekolah kan nanti akan bekerja. Betul. Nah, mempengaruhi juga salah satunya income dia yang dia dapat gitu. Terus menikah. Nah, balik lagi karena kan sebenarnya roda berputar ya, sirkulasinya berputar. Jadi kalau misalkan ternyata anak tersebut sudah terdiagnosis nih ya stunting, mempengaruhi semua kehidupannya gitu. Berarti di sini pemerintah mengkhawatirkan jika terjadi stunting atau tingginya angka stunting itu mempengaruhi kualitas derajat kesehatan masyarakat itu sendiri, ataupun kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri yang bisa membawa negara mungkin jadi negara berkembang jadi ke bawah gitu, seperti itu ya. Pasti jadi beban juga bagi pemerintah ya, kalau misalkan ternyata stunting itu tidak bisa ditemukan. Jadi bisa nggak dicegah seperti itu? Maaf ya Dani, kita tambahin dulu sebentar untuk yang tadi bahayanya. Kenapa sih sangat concern banget ya pemerintah ke stunting ini? Yang tadi bidan sudah jelaskan sangat jelas ya, dan salah satunya itu bisa menurunkan angka IQ pada anak. Kan rata-rata kita kadang IQ 130, 125, 135 gitu ya. Kalau misalkan anak yang punya riwayat terdiagnosis stunting dulunya, dia saat masa SD, SMP, SMA, bahkan saat masa kuliah pun IQ-nya bisa menurun 15-20 poin. Jadi penyerapan pembelajarannya dia kurang fokus, kurang menyerap ilmu pembelajaran yang mengakibatkan SDM yang dihasilkan sumber daya manusianya pun rendah. Makanya kenapa pemerintah takut nih gitu.
Oh, seperti itu ya Mbak ya. Oke, sejauh ini tadi yang sudah dicegah, faktor-faktor, targetnya, upayanya yang harus dilakukan. Nah, momennya ulang tahun bidan ini, peran bidan apa sih yang paling penting untuk menurunkan angka stunting itu sehingga tidak hanya bekerja sama dengan pemerintah atau tenaga kesehatan yang lainnya, peran bidan itu apa? Peran bidan itu sangat mempengaruhi ya dalam menurunkan angka stunting, karena bidan itu kan sebagai pemberi pelayanan ya, sebagai penyuluhan juga atau misalkan konselor juga ya, selain untuk individu gitu ya, untuk keluarganya dan masyarakat luas. Jadi peran bidan tuh salah satunya untuk menurunkan ya dengan cara penyuluhan yang tadi saya jelaskan gitu. Berarti ada tambahan Mbak? Paling saya tambahin sedikit ya, untuk penyuluhan sendiri tuh kenapa sih peran bidan sangat penting juga, karena bidan-bidan tersendiri tuh tugasnya banyak dan berat, kayak di puskesmas, posyandu. Nah itu kan kita kadang suka mengadakan edukasi. Betul. Jadi kalau misalkan ada masyarakat yang tidak teredukasi, rajin ke posyandu atau ke puskesmas, karena di situ bidan-bidan suka mengedukasi tentang kesehatan, baik untuk catin, pasangan usia subur, ibu hamil, balita, batita, itu banyak edukasi. Nah untuk yang gimana daerah-daerah pelosok nih, kan susah ngeaksesnya ya ke daerah posyandu atau ke puskesmas. Biasanya ada bidan desa, dia bidan desa akan mendatangi wilayah-wilayah tertentu untuk diberikan penyuluhan. Jadi udah nggak ada alasan lagi nih kita nggak tahu tentang ilmu kesehatan atau gimana mencegah stunting, karena memang sekarang lagi digalakkan oleh pemerintah tersendiri. Jadi Mbak, berarti tidak hanya bidan ya, mungkin bidan bisa mengedukasi ibu PKK ya ataupun kader ya demi untuk menurunkan stunting ini sendiri. Ada nggak sih penyuluhan untuk para ibu PKK maksud saya dan para kader untuk mencegah stunting ini sendiri? Kan karena di wilayah terpencil kan tidak menutup kemungkinan nih bidan memegang satu wilayah dengan masyarakat yang banyak gitu. Jadi kita merangkum kita edukasi juga sama ibu-ibu PKK atau misalkan kader ya. Sekarang kan banyak ya kader-kader yang dari pelosok pun gitu ya. Kita rangkul ya, termasuk juga Paraji, kan sekarang juga Paraji sudah terlatih ya, betul. Ya, Update ilmu. Jadi bidan melakukan penyuluhan, merangkul semua lini ya, untuk melakukan penyuluhan terhadap masyarakat luas itu. Jadi kerjasama ya dari betul dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga ke tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, berikut juga dengan kita kita edukasi pihak kader dan ibu PKK ya. Jadi mengkaderisasi masyarakat ya demi untuk menurunkan angka stunting ini. Baik, begitu luar biasa ya perbincangan kali ini nih, nggak berat juga, nggak ringan juga, tapi sangat bermanfaat bagi para ibu muda, para remaja dan para masyarakat yang lainnya ya, sahabat Sehat RSUD. Ada beberapa pertanyaan dari YouTube kita ya. Izinkan saya bertanya nih Bu Bidan dari peserta YouTube pertama. Izin bertanya Bu Bidan, apakah faktor genetik pendek bisa diubah untuk merubah keturunan? Jika dengan cara apa? Jika bisa, mungkin maksudnya dengan cara apa dan apakah calon ibu dengan HB yang rendah akan melahirkan bayi stunting? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Langsung loh, satu pertanyaan 3 loh. Rangkap 3 loh langsung. Baik, ada yang mau langsung disampaikan? Tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya, salah satunya faktor tinggi badan ibu itu sangat mempengaruhi ya untuk menghasilkan anak nanti terjadi stunting atau tidaknya. Mempengaruhi karena dari berat badan si ibu yang kurang dari 150 cm rata-rata ya di Indonesia gitu ya, di kita gitu. Tapi kalau misalkan di bawah 145 pun sebenarnya itu mempengaruhi untuk keturunannya nanti. Kita tetap bisa evaluasi nih selama 0 sampai 24 bulan. Kita lakukan evaluasi karena yang tadi saya bahas ya, sudah jelaskan pendek itu belum tentu stunting gitu. Ya. Terus selanjutnya pertanyaan yang mengenai HB. Apakah? Nah, makanya pentingnya untuk dicegah remaja gitu. Karena kan kalau misalkan ibu hamil dengan
B rendah itu salah satu penyebab akan terjadinya anak stunting gitu. Karena mulai dari nutrisinya aja, BBLR ya, jadi nutrisi untuk ibunya pun tidak terpenuhi. bagaimana gitu. masuk ke bayinya, sedangkan ibunya saja tidak terpenuhi gitu, seperti itu. Ya, Terus pertanyaannya bagus banget ini. bagus sampai 3 langsung ya. Terus cara mencegahnya nih tadi gimana? Pencegahannya yaitu dilakukan screening dari awal, deteksi dini dari awal. Kemudian kita evaluasi dengan memberikan tablet tambah darah kalau anemia ya. Tablet tambah darah kalau untuk ibu hamil itu 900 tablet ya dalam selama kehamilan tuh. Jadi paling izin menambahkan saja ya, kalau untuk ibu hamil kan takut nih mungkin di luar sana ibu-ibu yang tingginya di bawah tertinggi. Kenapa? Karena dari hamil nutrisinya sudah tercukupi. Betul. Yang tadi Bidan Suci bilang dari 0 hari pertama kehidupan nih, 1000 hari pertama kehidupan harus benar-benar tercukupi nutrisinya. Mulai dari tinggi protein, terus karbohidrat, terus zat besi itu benar-benar harus tercukupi supaya nanti kedepannya saat anak yang lahir tidak terjadinya stunting. Jadi jangan khawatir, yang penting dari ibunya sendiri nih harus tercukupi nutrisinya. Berarti intinya protein dan gizi yang tercukupi untuk mencegah stunting itu sendiri. Betul ya Mbak ya. Baik, ada pertanyaan lagi nih. Oh ya Allah. Pertanyaan kedua yaitu selamat siang Bu Bidan cantik. Alhamdulillah ya, Masya Allah ya. Masya Allah, tabarakallah. Tabarakallah ya. Aduh jadi ini nih tersepona lah dibilang cantik. Apakah hamil dengan usia 27 lebih akan beresiko tinggi pada kehamilan untuk anak menjadi stunting? Maksud di sini mungkin usia ibunya yang 27 tahun lebih ya beresiko tinggi pada kehamilan untuk anak nanti menjadi stunting. Boleh saya jawab? Boleh, mangga. Kalau Ibu. untuk beresiko itu sebenarnya kan kita ada teorinya sendiri ya. Untuk ibu hamil beresiko itu dari usia berapa sih gitu kan. Kalau untuk ibu hamil yang beresiko itu di bawah 20 tahun sampai dengan 35 tahun. Kalau di bawah 20 tahun itu dia beresiko, di atas 35 tahun juga itu beresiko. Jadi kalau terlalu muda dan terlalu tua. Jadi kalau untuk 27 plus ini sampai kapan nih 27 plusnya nih, karena kalau misalkan masih 27, 28 Masih itu masih oke kayaknya ya. Yang penting balik lagi yang tadi nutrisinya harus tercukupi gitu. Jadi untuk usia 27 tahun tuh masih aman dalam kehamilan. Masih usia subur lah 27 tahun. yang Mungkin penting, lebih dari itu ya. Ibunya Mbak ya. wajib nutrisi sama periksa kehamilan. Siap, luar biasa 20. Jadi masih aman yang mau hamil di usia 27 tahun ya. Yang bahaya itu 35 tahun atau di bawah 20 tahun seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain dari online. Alhamdulillah ya banyak hari ini ya, pertanyaannya rame banget. Memeriahkan HUT IBI ya. Alhamdulillah. Oke, pertanyaan ketiga yaitu Bu Bidan izin bertanya, cara pencegahan stunting untuk bayi usia 6 bulan ke atas. Berarti ini bayinya sudah lahir, sudah 6 bulan. Pencegahannya seperti apa? Seperti itu. Izin menjawab ya. Usia di 6 bulan ke atas, kita yang tadi sudah jelaskan lagi, kita kan sudah ada buku kunjungan ya kesehatan ibu dan anak. Jadi di atas 6 bulan pun pencegahan stunting kita harus menjaga pertama yaitu nutrisinya dulu ya yang harus tercukupi. Terus kita lakukan pemeriksaan setiap bulannya. Dilihat lagi nih tinggi badannya meningkat gak atau berat badannya meningkat atau tidak gitu. Jadi bukan hanya 6 bulan ya, justru kan sampai 5 tahun gitu. Yang harus kita periksa itu tumbuh kembangnya juga tetap harus dilihat. Jadi bukan dari 6 bulan ya, tapi dari 0 sampai 5 tahun. Nah, jadi di sini nih Bu Bidan, saya unjukin lagi ya. Coba ditunjukin lagi ya biar jelas. Kebalik nih. Nah, oke. Ada usia nih. Dari ini dari 1 tahun. Ini pas saat lahir sampai dengan usia 1 tahun. Terus ini dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ini harus rajin ibu-ibu mengecek anaknya ke posyandu atau ke puskesmas untuk mengukur tinggi badan dan berat badan bayinya. Nah, saat setiap bulan nanti ditaruh titik di sini. Bulan ini beratnya berapa, tingginya berapa, ditaruh titik sini. Terus nanti bulan berikutnya ini berarti 1 tahun pertama 12 bulan. Nanti selanjutnya sampai dengan usia 5 tahun wajib. Berarti dimonitor ya Mbak ya. Bukan hanya 6 bulan saja, tapi dari awal. usia 0 bulan sampai usia 5 tahun. Berarti dari bayi hingga balita ya Mbak ya.
Jadi biar termonitoring nih adanya perubahan atau tidak di berat badan, ataukah stuck, ataukah naik, ataupun turun seperti itu mungkin. Iya, Izin ada banyak lagi banget. pertanyaan yang Ya Allah. Selamat pagi DR, selamat pagi Bu Bidan. Izin bertanya, sering sekali nih kalau saya buang air kecil suka lancar. Apakah ini bisa dikatakan gejala gangguan ginjal? Masya Allah. Sebenarnya ini keluar dari lintasan karena kan yang kita bahas adalah stunting, Tentang tapi nggak apa-apa. stunting, ya. Bidan-bidan RSUD kan sangat luar biasa Sangat ya. aktif Jadi nih sangat penontonnya. pengetahuan kita juga semakin luas. Dan di hari HUT IBI ini maka mangga Mbak, barangkali ada yang bisa menjawab. Aduh, ini kalau kalau untuk buang air kecil sendiri sebenarnya sih ini Keluar dari lintasan jalur ya. kebidanan ya. Coba balik lagi pertanyaannya, Mas, maaf. Nah, kalau misalnya Sebenarnya yang lebih berwenang menjawab mungkin dokter spesialis urologi ya. Lebih baik ke ini dokter, kenapa? ya. Biasanya ditanya dulu faktor sampai dia kurang lancar, apakah kurang minum, sering Betul. nahan pipis. Itu kalau misalkan ibunya kurang minum, sering nahan pipis, terus suka minum minuman kayak boba, Iya, teh betul. tarik, Yang berwarna, yang bermanis yang ya. kemasan, itu bisa mempengaruhi faktor resiko pipis. Bahasa sekarang anyang-anyangan kali Anyang-anyang. ya, kayak gitu. Nah, kalau misalkan memang mengalami gangguan tersebut, langsung aja ke dokter untuk periksa lebih Betul, lanjut gitu. karena di screeningnya Langsung ke dokter urologi. betul. Jadi biar kita tidak salah dalam mengarahkan ya. Oke, terima kasih lah yang beri Bagus sih, pertanyaan salah satu, luar biasa ya. Pertanyaannya ya, karena kan salah satu maaf. Karena kan salah satu faktor juga ya ibu yang mengalami inspeksi saluran Inspeksi kemih saluran ya. kemih. Ada juga di ibu hamil ya. Faktor dari pencetus si stunting juga Iya. salah satunya itu karena kan infeksi Infeksi, berulang betul. gitu. Kalau nggak Bagus diobatin sih. bakal Kalau nggak kan? berulang, gitu. Jadi nyambung-nyambung juga Nyambung ya, juga nyerempet-nyerempet sih. dikit lah, bisa lah. Oke, selanjutnya terima kasih yang bertanya. Selanjutnya ada lagi nih, Masya Allah. Izin bertanya, untuk stunting kalau dari ASI bisa mencegah stunting itu sendiri nggak ya? Atau ada rekomendasi susu yang dapat mencegah stunting? Ayo bahas ASI dan susu formula versus ya. Sob, mangga. Saya dulu. Boleh. Maaf sebelumnya makasih ya untuk untuk pertanyaannya. Oh, Sampai jawaban grogi sih. loh, Mbak dan Suci loh. Pertanyaannya ya. Terfokus sama yang ISK tadi. Iya bener. Salpok itu karena ginjal yang dibahas. Sebenarnya mampas lihat lagi dong Sampai lupa, pertanyaannya mohon maaf. Iya, ASI eksklusif dan formula ya. sebenarnya ASI itu justru yang paling bagus dari semua susu Susu di formula dunia yang ada nih. di dunia ini justru ya. Betul. Iya, mau segimana mahalnya atau misalkan bagusnya yang dibilang kata merek Iya. paling bagus atau apa, tapi tetap ASI itu Iya, yang nomor paling satu utama. gitu. Ya, jadi sarannya sih untuk pencegahan stunting itu justru ASI eksklusif. Wajib ASI. Wajib Jadi ASI. jangan dulu susu formula. Tidak ada rekomendasi susu untuk mencegah stunting, tapi dari ASI itu sendiri. Iya. Mungkin ada yang lain ya, maksudnya ada bermasalah dalam Pemberian ya, saat produksi pemberian ASI-nya atau pemberian ASI-nya, puting susu lecet atau misalkan ASI-nya tidak keluar. Sebenarnya saat ini sih sudah mulai banyak ilmu-ilmu kesehatan ya, program tentang untuk menghasilkan ASI itu sendiri, betul ya. Jadi jangan patah semangat, kita tetap Harus ibu-ibu menyusui, memberikan yang terbaik untuk dengan anaknya cara ya. datang ke fasilitas kesehatan yang terkait untuk menghasilkan ASI sendiri itu sendiri. Jadi semangat Seperti itu. mengasihi. Semangat mengasihi ya. Baik, selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Masya Allah ya. Banyak Pertanyaan dari Ibu Bidan yang cantik-cantik lagi. Oke, siap. Izin bertanya, untuk pemeriksaan SHK selain dilakukan pemeriksaan di rumah sakit, apakah bisa dilakukan pemeriksaan di tempat lain apabila melahirkan di klinik atau puskesmas di cover BPJS kah? Tadi sebenarnya sudah dibahas ya sama kita ya, sok mangga. Mungkin tadi pas kita bahas belum lengkap, sok mangga. Dijelasin lagi kali Betul, ya. betul. Kalau misalkan untuk di rumah sakit sendiri tuh memang sudah tercover BPJS. Kalau kita mau ngecek, malah kalau misalkan ibunya menolak untuk dicek SHK nih, screening hipotiroid kongenital, nanti pulang bayinya bisa umum gitu. Nah, kalau untuk gimana sih di klinik-klinik bidan atau di puskesmas? Nah, biasanya kalau untuk klinik-klinik bidan yang memang bekerja sama dengan BPJS itu sudah tercover. Yang penting klinik bidan dan puskesmasnya itu bekerja sama dengan BPJS. Jikapun misalkan kita lahiran di klinik bidan yang ternyata tidak bekerja sama dengan BPJS, kita bisa mengecek sendiri gitu.
Jadi jatuhnya umum dan lari cari lab-lab khusus kayak Prodia ya, kayak lab Sito seperti itu ya. Maaf jadi menyebutin merek. Mohon maaf. Sponsor tidak sponsor. Sponsor dong masuk. Ya, sip. Oke, boleh. Bisa masuk lah, bisa. Oke, selanjutnya apa ada pertanyaan lain? Oke, siap. Alhamdulillah pertanyaan sudah habis ya. Topik pembicaraan juga kita sudah bahas tadi ya dari panjang sampai lebar. Baik, kesimpulan itu sendiri, stunting itu apa? Stunting itu adanya ketidaksinambungan antara pertumbuhan bayi atau anak itu sendiri terhadap berat badan, terhadap kecerdasan anak dan yang lainnya. Tidak hanya dia tinggi atau pendek atau kurus atau berat badannya obes, itu bukan sebagai penentu itu stunting, tapi stunting itu adanya ketidaknaikan antara berat badan dan tinggi badan terhadap bayi itu sendiri ya. Serta faktor-faktor yang mempengaruhi itu selain dari faktor ekonomi, faktor ibu, faktor lingkungan, dan juga faktor dari tenaga kesehatan itu sendiri. Pemerintah sudah mulai melakukan konsen khusus terhadap penurunan angka stunting ini dimulai dari beberapa tahun ke belakang, yaitu adanya program stunting dari hulu ke hilir. Di antaranya itu program SHK, program yang mengedukasi atau mengkaderisasi masyarakat untuk mencegah stunting itu sendiri. Baik, terima kasih. Semoga ilmu stunting kita bermanfaat ya. Semoga sharing kita saling ini hari ini ya bermanfaat bagi semuanya dan juga kita ya sebagai dari bidan RSUD Kota Bogor mengucapkan hari ulang tahun bidan Ikatan Bidan Indonesia yang ke-73 tahun. Semoga tetap solid, tetap jaya untuk meningkatkan angka kesehatan ibu dan anak. Oke, sekian dari kami hari ini untuk podcastnya. Semoga berjumpa di tempat di waktu yang lain bersama kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.